Manchester City bergerak untuk menandatangani Jude Bellingham dari Borussia Dortmund setelah Liverpool menarik minat mereka pada gelandang tersebut. Selama beberapa bulan, Liverpool dan Real Madrid dianggap sebagai dua pesaing teratas untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 19 tahun itu menjelang kepergiannya dari Dortmund di musim panas. Bellingham konon lebih suka pindah ke Anfield, bahkan dengan tim Jurgen Klopp tidak mungkin lolos ke Liga Champions dan ayahnya mengadakan kontak positif dengan para pemimpin Merseyside. Namun, pemilik Liverpool Fenway Sports Group tidak mau menghabiskan sebagian besar anggaran mereka hanya untuk satu pemain, dan akibatnya The Reds tersingkir dari perlombaan. Dengan mengakui kekalahan dalam pengejaran mereka, Liverpool telah membuka pintu bagi raksasa Eropa lainnya untuk pindah ke Bellingham, dengan Real Madrid sebagai salah satu yang memimpin. Namun, ESPN mengklaim Man City telah mencuri perhatian Los Blancos dalam perebutan mantan pemain muda Birmingham City itu, setelah menjalin hubungan positif dengan Dortmund. The Citizens telah membawa Erling Braut Haaland dan Manuel Akanji ke Etihad dari tim Bundesliga, yang dikatakan terkesan dengan cara Man City melakukan negosiasi. Akibatnya, Man City semakin percaya diri tentang peluang mereka untuk mendaratkan Bellingham karena kesepakatan mereka sebelumnya dengan Dortmund, yang masih diharapkan bertahan dengan bayaran di utara 130 juta pound. Selain itu, BVB memiliki kontrak pemain internasional Inggris hingga 2025 dan raksasa Jerman itu percaya mungkin untuk menyetujui pembaruan dengan kubu Bellingham. Man City dihadapkan pada kenyataan kehilangan Ilkay Gundogan dengan status bebas transfer di akhir musim, termasuk keraguan masa depan jangka panjang Bernardo Silva dan Calvin Phillips. Phillips diyakini masuk dalam daftar pengganti Declan Rice dari West Ham United, tetapi Man City mungkin enggan membiarkan mantan pemain Leeds United itu pergi setelah hanya satu musim. Meski tertinggal dalam perebutan Bellingham, Real Madrid tetap berhubungan dengan perwakilan gelandang dan tetap berharap meyakinkannya untuk pindah ke Bernabeu. Modric dan Kroos yang menandatangani kontrak baru bisa membuka pintu bagi Bellingham untuk pindah ke Liga Premier, dengan Manchester United juga mengawasi situasi dari jauh. Namun, Bellingham yang memiliki 20 gol dan 25 assist atas namanya dari 127 pertandingan untuk Dortmund telah mengesampingkan Chelsea dan Paris Saint-Germain sebagai kemungkinan tujuan. Kemenangan besar Manchester City atas Bayern Munchen di leg pertama laga perempat final Liga Champions membangkitkan harapan meraih treble winners musim 2022/2023. Citizens mengalahkan Bayern Munchen asuhan pelatih Thomas Tuchel dengan skor telak 3-0 di Etihad Stadium, Rabu tanggal 12 April tahun 2023, dini hari. Rodri membuka skor kemenangan lewat gol yang cantik menit ke-27. Bernardo Silva menciptakan gol klasik lewat sundulan menit ke-70, dan akhirnya Erling Haaland melengkapi kemenangan dengan sepakan first time menit ke-76. Ketiga gol tercipta lewat assist Bernardo Silva, buat Rodri, Haaland buat Silva, dan John Stones buat Haaland. BBC melaporkan bahwa Erling Haaland mencetak gol ke-45 musim ini di semua kompetisi. Ia menobatkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak di semua kompetisi dalam satu musim sejak Liga Premier dimulai 30 tahun lalu. Erling Haaland yang berpaspor Norwegia itu telah melampaui catatan Mohamed Salah dan Ruud van Nistelrooy. Citizens, bagaimanapun, menyuguhkan penampilan yang begitu tangguh saat mengatasi tekanan Bayern, di bawah pelatih baru Thomas Tuchel. Rodri memecah kebuntuan dengan spektakuler dengan tendangan kaki kiri melengkung ke sudut atas gawang Bayern yang dikawal oleh Jan Sommer. Pada babak kedua, penampilan City semakin menjadi-jadi dengan kecepatan dan efisiensi serangan. Jack Grealish mencuri bola dari bek Bayern Dayot Upamecano. Grealish memberikan umpan ke Haaland yang meneruskan bola ke tiang jauh untuk ditanduk Bernardo Silva. Haaland benar-benar menjadi monster. Pemain berusia 22 tahun ini tidak menunjukkan tanda-tanda puas untuk mencetak gol lagi. Tapi City bukan sekadar Haaland. Ini pertunjukan tim asuhan Pep Guardiola dengan performa luar biasa di semua area. Pep membangun pondasi tim yang solid menghadapi skuad Thomas Tuchel yang sudah berpengalaman. Dengan formasi 3-2-4-1, ia menempatkan John Stones dan Rodri sebagai pemain jangkar.
3 gol dan clean sheet menjadi hasil yang sepadan untuk keunggulan City. Bayer membutuhkan keajaiban untuk menghentikan City pada leg kedua nanti di Allianz Arena. Sebagai pelatih baru menggantikan Julian Nagelsmann, Tuchel mengemban tugas berat untuk mengembalikan Bayer ke papan atas Eropa. Di Liga Domestik Bundesliga pun, tugas Tuchel masih berat karena terus dipepet oleh Borussia Dortmund. Sebaliknya, Man City semakin menunjukkan kematangan sekaligus karakter bermain. Performa seperti ini saat melibas Bayer dengan skor telak 3-0 menguatkan mimpi sunyi Pep Guardiola untuk meraih treble winners, Liga Champions, Liga Inggris, dan Piala FA. 2 pekan lagi, tepatnya pada tanggal 22 April tahun 2023, Erling Haaland DKK menghadapi laga semifinal Piala FA dengan meladeni Sheffield United FC. Di Liga Inggris, peluang Man City untuk mengejar Arsenal semakin terbuka setelah Arsenal tertahan imbang 2-2 di Anfield. Hasil ini membuka potensi City menekan defisit menjadi 3 poin. Kemenangan telak 3-0 menjadi semacam penebusan personal Pep. Ia pernah mengalami hasil serupa 3-0 tahun 2015. Pep juga kalah leg kedua semifinal 4-0 dari Real Madrid tahun sebelumnya. Kompetisi Eropa memberikan dimensi yang berbeda bagi Pep sejak trofinya bersama Barcelona. Setelah meninggalkan Camp Nou, ia belum merasakan trofi serupa. Gagal bersama Bayer, gagal pula bersama City. Musim 2022-2023 yang senyap bisa jadi memberikan hasil yang berbeda ketika Pep sukses membangun konsistensi selepas paruh kedua musim. Formasi tim yang menyegarkan menghindarkan City dari performa yang monoton. Jack Grealish yang belakangan lebih konsisten menjadi pemain paling tahan bergerak. Ketika Erling Haaland bisa menjadi andalan, Pep menghidupkan lini tengah dan lini belakang dengan format yang lebih hidup. Akanji, Nathan Ake, dan Ruben Dias menjadi palang terakhir, sementara John Stones berada di garis depannya bersama Rodri. Pekan depan, tepatnya pada tanggal 20 April tahun 2022, skuad Pep akan berjuang di leg kedua perempat final Liga Champions di Allianz Arena untuk berebut tiket semifinal. Setelah itu, mereka menghadapi Sheffield United di semifinal Piala FA. Di Liga Inggris, Manchester City akan menghadapi Arsenal sebagai pertandingan real final perebutan trofi Liga Inggris 2022-2023. Kini 9 kemenangan beruntun di 3 kompetisi berbeda dengan skor agregat 34-3 pada pertengahan April menjadi indikasi positif Pep dalam menapaki treble winners.